Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mana suaranya sekali lagi shalom. Sungguh luar biasa kita pagi hari ini masih bisa ibadah di tempat ini. Hari ini adalah ibadah yang pertama di bulan Januari Bapak Ibu Saudara. Semua diberkati Tuhan. Angkat tangannya yang merasa diberkati Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau begitu saya undang Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan Raja di atas segala raja. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun 2020 Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami selalu percaya rancangan-Mu Tuhan, rancangan yang sangat indah Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang menepati setiap janji-janji-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan, kami terus berharap kepada Engkau, kami percaya Tuhan. Biarlah kami terus bergandengan tangan dengan Engkau untuk melewati tahun 2021 ini Tuhan. Kami percaya dengan janji-Mu, Engkau akan selalu menyertai kami Tuhan sampai selama-lamanya. Kami percaya ada berkat-berkat-Mu yang luar biasa Engkau sediakan di tahun 2021 ini. Ada mujizat-mujizat-Mu yang Engkau sediakan buat anak-anak-Mu yang percaya dan setia taat kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menyediakan itu semua. Dan Engkau yang sudah menyediakan penghiburan Tuhan. Engkau sudah menyediakan semuanya pemulihan Tuhan untuk keluarga kami. Kami percaya Tuhan. Kami hanya berharap dan Tuhan biarlah Tuhan Engkau yang terus teguhkan iman kami. Pada hari ini Tuhan kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah ini semua Tuhan sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Untuk segala kebaikan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau, Allah yang sangat baik, Allah yang luar biasa, Raja dari segala raja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Katakan ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan.
ajaibannya sungguh luar biasa Tuhan. Kau penghidup menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Mari katakan nyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa hanya padamu Tuhan. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar suaramu Tuhan. Haleluya. Ku bersuka atas kebaikanmu selamanya. Kami kasih Engkau Tuhan, tiada janji seperti janji-Mu ada padamu. Ketika nyanyi bersoraklah, luar biasa Tuhan kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar suara-Mu. Kau luar biasa Tuhan. Kami bersuka atas kebaikan-Mu selamanya. Ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ku bersuka atas kebaikan selamanya. Ku kasihi Engkau. Kau Raja di atas segala raja. Seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada. Tiada janji seperti yang ada. Tiada janji. Katakan lagi, tiada janji. Tiada janji seperti yang. Katakan lagi, tiada janji seperti yang ada padamu. Beri tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Sungguh Kau luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu tergenapi Tuhan. Kau yang tidak pernah ingkar janji dalam hidup kami. Kami pegang janji-Mu erat-erat Tuhan Yesus. Kami percaya, kami bersandar kepada Engkau Tuhan. Biar awasnya Tuhan
seperti pada tahun 2020 Tuhan. Kau selalu beserta dengan kami. Kami percaya Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Kau selalu beserta dengan kami. Kami percaya tidak ada suatu kuasa apapun Tuhan yang dapat mengganggu kami, yang dapat memisahkan kami dari Engkau Tuhan. Biarlah kami selalu berpegangan tangan pada Engkau Tuhan. Dalam setiap masalah kami, Engkau yang peluk kami Tuhan Yesus. Biarlah kami yang selalu bersandar kepada Engkau, karena kami percaya Engkau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setahun berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan pernah di hidup, takkan habis di hidup. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh ku berterima kasih Tuhan. Haleluya. Sudah setahun ini Tuhan, setahun berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu sungguh luar biasa Tuhan. Dan setiap tak pernah lain. Oh terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidup. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami katakan Tuhan, Kau yang terbaik. Setahun berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas
Sungguh bersyukur. Kami menaikkan syukur kami pagi hari di hadapan-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang terus menuntun dan menyertai kami melewati berbagai macam persoalan dan kesulitan di tahun 2020. Kau hari ini dengan kekuatan kesehatan Kau berikan buat kami untuk menyongsong tahun 2021. Kami tahu ini adalah berkat anugerah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terlebih lagi kami boleh datang hari di tempat ini untuk mengikuti kebaktian pagi hari ini mendengar sabda-Mu. Berbicara dengan setiap kami dengan bahasa yang sederhana Tuhan. Buka pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Dan urapan turun atas setiap kami, sehingga kebenaran firman-Mu dapat tersampaikan dengan kuat. Terima kasih Bapa, pagi hari kami bersama firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Saya berdoa pada tahun 2021 ini akan menjadi tahun pemulihan. Dan semua kesulitan dan segala permasalahan yang kita alami tahun 2020, Tuhan akan pulihkan. Meskipun COVID ini masih belum berlalu Bapak Ibu, bahkan akhir-akhir ini semakin meningkat. Kenapa sih COVID ini bisa semakin meningkat? Itu ada kaitannya juga dengan apa yang akan kita bahas bersama-sama. Oleh karena bangsa ini kurang berintegritas, kurang punya tanggung jawab, kurang punya rasa peduli. Ya. Dan saya berdoa tahun 2021 setiap kita akan berbeda dengan orang-orang dunia. Kita akan mempersiapkan diri kita akan upgrade diri kita pada tahun 2020. Sehingga tahun 2021 ini, sungguh-sungguh hidup kita akan menjadi semakin lebih baik dan lebih bernilai. Amin Bapak Ibu. Nah pagi hari ini kita mau belajar dari poin pertama dari core value. Saya sangat yakin dan percaya core value ini ada Tuhan berikan buat gereja kita sejak 2 tahun yang lalu. Saya diminta Bapak Gembala untuk membicarakan integritas dan kami sepakat untuk sama-sama akan berbicara tentang integritas dan membahas, kemudian mengajarkan core value ini supaya core value ini benar-benar hidup di dalam setiap diri kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Nah kita lihat core value yang pertama itu apa? Integritas. Yang kedua kekeluargaan. Yang ketiga unggul. Yang keempat tanggung jawab, dan yang kelima inovasi. Bapak Ibu, jika kita memiliki integritas, maka kita akan disanggupkan, dimampukan untuk bersosialisasi dan hidup di dalam kekeluargaan secara harmonis. Dan dengan integritaslah setiap kita akan menjadi manusia-manusia yang unggul dalam seluruh bidang pekerjaan yang kita jalani masing-masing, dan kita unggul dalam bermasyarakat. Dan juga dengan integritaslah hidup kita akan benar-benar bertanggung jawab dalam segala hal yang dimana atasnya kita harus bertanggung jawab. Dan dengan integritaslah setiap kita akan dimampukan untuk berinovasi terus. Amin. Sehingga setiap kita tahun 2021 menghadapi segala macam persoalan apapun, kita bisa mengimbanginya. Bisnis pekerjaan apapun, kita dimampukan untuk berinovasi. Kita tidak tenggelam dengan kesulitan apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kebicara tentang integritas Bapak Ibu, ini adalah istilah yang sudah sangat sering kita dengar. Dan istilah integritas ini tidak hanya berlaku secara individu, tapi integritas ini juga berlaku secara kelembagaan, organisasi, bahkan di dalam organisasi gereja. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita pasti sangat ingin dikatakan sebagai orang yang berintegritas. Amin. Ataupun sebuah lembaga atau organisasi, termasuk organisasi gereja. Saya percaya juga setiap gereja juga ingin disebut sebagai gereja yang berintegritas. Tapi pertanyaan adalah apakah semua orang memiliki integritas yang utuh?
Itu menjadi persoalan. Sebab integritas adalah pondasi kehidupan yang harus dibangun dan dijaga dengan sungguh-sungguh oleh setiap manusia sepanjang umur hidupnya. Maka jangan heran jika kita sering menjumpai ada orang-orang yang mengecewakan, menyakitkan, merugikan kita, dan mereka bahkan tidak merasa bersalah sedikit pun. Dan bahkan yang sangat menyedihkan adalah kita sering menjumpai di tengah-tengah orang Kristen yang notabene sejak dini telah diajarkan kebenaran firman Tuhan untuk mereka harusnya faham untuk bagaimana hidup berintegritas. Namun kenyataannya sulit bagi kita kadang-kala untuk menemukan integritas di tengah-tengah orang Kristen yang sudah tahu kebenaran. Bapak Ibu, kita harus tahu ketika suara kebenaran ini dikumandangkan, maka suara pertama yang akan diperdengarkan itu adalah suara integritas. Memang integritas itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Namun makna dan nilai-nilai dari integritas itu tertulis secara sangat jelas di dalam Alkitab. Nah, apa itu integritas? Yang pertama, Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui, integritas itu adalah keteguhan mempertahankan etika dan kode etik moral sebagai prinsip hidup dalam segala keadaan. Baik dalam keadaan yang menguntungkan kita maupun dalam keadaan yang merugikan kita. Kita tetap berpegang pada prinsip nilai-nilai moral. Itu yang pertama. Yang kedua, apa itu Bu? Integritas. Integritas itu adalah konsistensi menjalani etika dan nilai-nilai moral yang tidak berkompromi dengan pelanggaran moral atau aturan apapun yang dibangun di atas kebenaran. Makanya apapun yang kita ucapkan, itu harus selaras, sejalan dengan tindakan dan perbuatan kita. Tidak ada perbedaan dimanapun kita berada. Baik di saat ada orang maupun tidak ada orang. Orang berintegritas adalah orang yang tidak pelimpan. Dia siap diuji kapan saja dan di mana saja. Bapak Ibu, jika seseorang dikatakan dia berintegritas, artinya kita bisa melihat bagaimana orang hidup berpegang dengan teguh sekali pada prinsip hidupnya. Orang itu tidak gampang goyah. Yang secara konsisten, yang menjalani nilai-nilai moral kebenaran dalam seluruh aspek kehidupannya. Dengan demikian Bapak Ibu, orang berintegritas kita akan lihat semakin hari kita akan melihat hidupnya akan semakin bertumbuh dan semakin baik. Dan tidak ada kemunafikan yang bisa kita jumpai di dalam perilaku hidupnya sehari-hari. Kita akan menjumpai orang ini kalau sebagai seorang laki-laki dia akan menjadi orang yang sangat gentleman. Nah itulah sebabnya integritas akan menarik setiap kita keluar dari zona nyaman dan untuk membangun seluruh sisi kehidupan kita sampai pada kesempurnaan dari gambaran integritas itu terwujud secara lengkap dan utuh dalam hidup kita. Integritas tidak hanya bisa bicara tentang sebagian dari perilaku kita. Karena integritas itu berasal diambil dari bahasa Latin. Dari kata integer. Yang artinya apa? Secara keseluruhan, utuh dan lengkap. Kalau kita bicara tentang integritas, artinya kita berbicara mencakup seluruh sisi kehidupan kita secara utuh dan lengkap. Berkaitan dengan apa? Berkaitan mulai dari cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita berkomunikasi, cara kita bersosialisasi, dan juga dalam kita beribadah. Saudara pernah menyadari ada begitu banyak orang beribadah tanpa integritas? Mungkin hal ini luput dari perhatian saudara. Tapi ketika saudara sudah memahami apa itu integritas, maka saudara akan bisa melihat dengan begitu jelas. Ketika di dalam ruang ibadah pun akan begitu banyak orang yang saudara akan jumpai, dia menjalani ibadah tanpa integritas. Yang harus kita ketahui Bapak Ibu, sekali lagi, integritas tidak hanya berbicara mengenai satu dua bagian hidup kita saja. Saya kasih contoh, misalnya orang ini jujur, tidak menipu, bahkan dia rajin kerja. Apakah orang yang seperti itu bisa disebut sebagai orang yang berintegritas?
Seringkali kita melihat ada seseorang kalau dia jujur, rajin, dia baik. Kita mengatakan, oh ini orang berintegritas. Tidak. Integritas tidak hanya berbicara seperti itu. Saya akan memberikan kepada saudara analoginya. Saya berharap saudara bisa mengerti. Misalnya seseorang kalau dia sudah punya belalai gajah, apakah orang itu bisa disebut sebagai orang yang punya gajah? Atau ketika orang punya gading gajah, bahkan dia punya kandang gajah dengan semua kelengkapan yang ada di dalamnya, apakah orang itu juga bisa disebut sebagai orang yang sudah punya gajah? Jelas tidak. Sampai gajah itu secara utuh dan hidup ada di dalam kandangnya dan bisa bergerak secara aktif. Itulah bisa dikatakan orang itu memiliki gajah. Kenapa harus gajah yang hidup? Ya iyalah. Kalau gajah yang mati kok namanya bangkai gajah. Kalau bangkai gajah itu dibiarkan dalam waktu yang singkat kok, bangkai itu akan menimbulkan bau busuk, Bapak Ibu. Demikian juga dengan integritas. Integritas itu harus bergerak secara aktif, secara keseluruhan. Sangat banyak orang hanya memiliki sebagian kecil dari integritas. Dan ada banyak orang yang bahkan integritasnya mati. Bapak Ibu, orang yang integritasnya mati itu sama seperti orang yang punya gajah yang mati. Kalau orang yang integritasnya mati, lama-kelamaan sikap dan perilakunya akan menimbulkan bau busuk terhadap pribadinya. Saya kasih contoh. Misalnya orang yang dia sudah tahu, dia harus bertanggung jawab. Tapi kenyataan dia tidak bertanggung jawab atas apa yang dimana dia harus bertanggung jawab. Dia tahu harusnya dia datang tepat waktu. Tapi selalu telat. Dia tahu pekerjaan harus selesai. Tapi tidak pernah diselesaikannya. Dan seterusnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu. Jika seseorang hidupnya yang kita kenal hanya jujur, rajin, tidak mencuri. Belum bisa dikategorikan sebagai orang yang berintegritas dan dapat dipercaya. Sekali lagi Bapak Ibu. Integritas tidak hanya berbicara tentang kejujuran. Tidak hanya bicara tentang orang yang tidak mencuri. Tidak berbicara hanya sebagai sisi dari sikap perilaku manusia. Integritas itu mencakup seluruh daripada sikap dan moral manusia. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Waktu awal mulanya, waktu saya pertama kali pindah kantor, alamat tempat kantor saya itu berada di daerah yang cukup haleluya. Sehingga kantor itu harus ada orang yang jaga. Akhirnya saya dengan istri kami sepakat ada satu karyawan yang kami minta supaya dia tinggal di situ. Dia berasal dari luar kota. Dia orangnya jujur, orangnya rajin, nggak neko-neko. Nah setiap kali kalau dia mau pulang, maka kunci itu dia serahkan kepada kami. Nah satu kali, waktu dia mau pulang, itu kunci dia tidak serahkan kepada saya atau kepada istri saya. Dia titipkan di tetangga. Coba bayangin, kunci kantor yang di dalam penuh dengan dokumen-dokumen yang berharga. Ada barang-barang stok barang begitu banyak. Yang dengan kunci itu orang bisa leluasa masuk untuk mengambil barang. Dia titipkan kepada tetangga. Nah orang ini tidak mencuri, orang ini jujur, orang ini rajin. Apakah orang itu bisa disebut sebagai orang berintegritas Bapak Ibu? Enggak. Maka kalau seseorang hanya memiliki satu dua hal sisi baik dalam hidupnya, orang itu belum bisa dikatakan sebagai orang yang berintegritas. Setuju ya Bapak Ibu? Nah sekira ada orang bertanya, Pak, mengapa tidak semua orang punya integritas? Menurut saya Bapak Ibu minimal ada 3 hal penyebabnya. Yang pertama adalah tidak semua orang itu mengerti apa itu integritas. Dan seberapa penting integritas itu harus dibangun di dalam hidupnya. Yang kedua, tidak semua orang benar-benar mau membangun integritasnya. Nah yang ketiga, untuk membangun integritas,
dari awalnya itu menyakitkan dan sangat tidak nyaman untuk daging kita. Orang harus terus-menerus melakukan perubahan sikap dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini mereka telah nyaman dengan kondisi seperti itu. Dan mereka harus memaksa dirinya untuk merubah karakter dan sifat-sifat mereka ini. Nah, itulah sebabnya tidak semua orang peduli dan mau membangun integritasnya. Orang lebih suka hidup di zona nyaman, mengikuti kecenderungan daripada karakternya yang kurang baik, dan tidak mau mengupgrade dirinya. Nah, pertanyaan sekarang, dengan apa integritas itu dibangun, Bapak Ibu? Menurut saya minimal ada dua hal yang paling dasar yang harus kita miliki. Yang pertama, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Integritas itu harus kita bangun dengan kekuatan atau keteguhan untuk tetap konsisten pada prinsip hidup beretika. Dan yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kenapa harus dibangun sesuai dengan nilai moral atau yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Sebab banyak orang yang berpegang teguh pada prinsip moral budaya dan filosofi nenek moyang mereka yang diwariskan pada mereka secara turun-temurun. Banyak sekali moral-moral kebudayaan yang sebenarnya tidak bisa kita pakai secara umum. Tapi jika integritas yang kau bangun atas dasar kebenaran firman Tuhan, maka itu akan menjadi sangat jelas dan berlaku secara universal. Karena kemanapun engkau pergi, maka integritasmu itu akan berbicara kepada semua lapisan masyarakat. Bahkan kepada semua jenis bangsa engkau bisa berbicara. Integritasmu bisa berbicara dengan mereka dan mereka akan menerima itu sebagai sebuah nilai kemanusiaan yang kau miliki. Kalau integritas yang kita bangun berdasarkan kebenaran firman Tuhan, itu apa sih? Yang pertama, mengasihi. Kita harus konsisten dalam hal mengasihi. Kasih yang berintegritas, bukan kasih yang sepintas. Saya berharap saudara bisa menerjemahkan lebih dalam. Kita kalau punya ada waktu berikutnya, kemungkinan bulan depan kita akan membreakdown ini, supaya kita lebih jelas. Tapi untuk sementara ini yang saya sampaikan pada saudara dulu, ya. Berikutnya kita harus konsisten dalam hal berbuat baik, bukan hanya pada sekelompok orang, tapi kepada semua orang. Bukan hanya beberapa saat kita berbuat baik, tapi setiap saat. Berikutnya kita harus konsisten dalam kesetiaan. Kita nggak bisa setia hanya pada saat-saat yang baik saja, kepada pasangan hidup kita, kepada pimpinan kita, kepada perusahaan, kepada siapapun. Justru kesetiaan itu selalu diuji pada saat-saat yang sulit. Di saat-saat yang sulit itulah maka kesetiaanmu akan diuji. Dan kesetiaanmu akan berbicara sesuai dengan nilai daripada kesetiaan yang kau miliki. Yang berikutnya, kita harus konsisten dalam hal kejujuran. Bapak Ibu, banyak orang gagal dalam hal kejujuran. Ya mungkin karena berubahnya gaya hidup. Mungkin oleh karena kesempatan yang terbuka mereka bisa mengambil sesuatu tanpa diketahui oleh orang lain. Bisa saja hal terjadi oleh karena kondisi yang terjepit atau terdesak. Di mana kejujuran orang seringkali dipertaruhkan di sini. Dan banyak orang yang gagal. Karena mempertahankan kejujuran, itu engkau harus memiliki kekuatan. Bukan karena engkau memiliki pendidikan yang tinggi. Kita bisa menjual begitu banyak orang yang punya pendidikan tinggi, tapi mereka begitu bobrok dalam hal kejujuran. Yang berikutnya, konsisten dalam hal belajar untuk terus meningkatkan skill dan kemampuan. Orang yang punya integritas, dia selalu akan mengasah dirinya dan tidak akan pernah cukup dengan batasan-batasan yang dia capai. Dia akan terus mengasah dirinya seperti pisau yang terus diasah setiap saat. Saya selalu katakan kepada staf saya, apapun yang kita kerjakan, kamu harus pegang satu prinsip. Selalu ada cara yang lebih baik. Kalau selalu ada cara yang lebih baik, artinya kita harus selalu terus mengasah meningkatkan kemampuan dan skill kita. Betul tidak Bapak Ibu? Kita harus temukan cara-cara yang lebih baik itu. Itu orang berintegritas. Berikutnya kita harus konsisten dalam hal kerajinan. Kita nggak bisa rajin hanya 2-3 bulan, kemudian kita mulai malas-malasan pada bulan-bulan berikutnya. Bapak Ibu, jika kita punya integritas,
maka kita akan tetap konsisten Bapak dalam keikhlasan, kerendahan hati. Untuk tunduk pada otoritas di atas kita, kita butuh namanya kerendahan hati dan keikhlasan. Kita juga harus konsisten dalam kerendahan hati apa? Untuk mengakui kesalahan. Dalam hal ini Bapak Ibu, banyak orang yang hanya sampai pada mengakui kesalahan saja dan mereka itu stop sampai di situ. Kalau kita adalah orang yang punya integritas Bapak Ibu, maka kita tidak hanya mengakui kesalahan, tapi kita akan memperbaiki diri untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Itu orang yang berintegritas. Tidak cukup kita hanya datang mengakui kesalahan, kita minta maaf, kemudian hari-hari berikutnya kesalahan yang sama kita lakukan lagi. Itu artinya kamu tidak konsisten dengan maafmu, engkau tidak konsisten dengan pengakuan kesalahanmu, engkau jatuh pada lubang yang sama. Kemudian apa? Kita konsisten dalam hal kesabaran. Ini salah satu kelemahan saya yang harus saya akui di hadapan Bapak Ibu. Sampai hari ini saya terus membangun kekuatan saya untuk bisa benar bersabar dalam banyak hal yang seringkali saya nggak bisa sabar dalam hal itu. Ketika saya mengajarkan ini kepada saudara, bukan berarti saya sudah sempurna. Saya sendiri masih terus membangun integritas itu dalam hidup saya. Kemarin saya bicara dengan istri saya, Ma, ketika Tuhan mulai bicara tentang integritas, apa yang terjadi? Saya menjumpai diri saya ternyata juga bukan orang yang betul-betul mempunyai integritas secara utuh. Bapak Ibu, kalau Anda menjumpai dirimu juga bukan orang yang punya integritas secara utuh, tidak apa-apa. Mari kita sama-sama membangun integritas kita pada tahun ini. Amin Bapak Ibu. Sehingga kelak setelah melewati tahun 2021, kita benar-benar didapati menjadi orang yang benar-benar punya integritas secara utuh, lengkap. Kalau dalam hal kesabaran Bapak Ibu, seringkali kok kita jumpain banyak orang yang bisa memberi nasihat tentang kesabaran, tapi dia gagal dalam hal itu. Kemudian kita harus konsisten dalam hal tepat waktu. Banyak orang gagal dalam hal ini. Hal yang orang anggap sepele, hanya dalam persoalan tepat waktu. Tapi justru dengan hal yang sepele inilah seringkali menimbulkan perkara-perkara yang besar. Hati-hati dengan ketepatan waktu Bapak Ibu. Seringkali terkadang bahkan hidup mati kita tergantung dari ketepatan waktu yang bisa kita tepati atau tidak. Amin Bapak Ibu. Nah yang kedua apa? Dengan apa integritas dibangun? Yang kedua, integritas harus dibangun dengan keberanian di dalam kebenaran. Keberanian apa? Keberanian menghadapi semua konsekuensi atau resiko dari konsistensi kita pada prinsip hidup yang berlandasan pada etika dan nilai-nilai moral ilahi yang berkaitan dengan beberapa hal yang akan kita pelajari ini. Yang pertama apa? Ketaatan. Pertanyaannya, apakah kita berani tetap taat kepada Tuhan meskipun ada konsekuensi atau resiko yang harus kita hadapi yang bahkan sangat amat berat. Namun kita tetap taat kepada Tuhan. Berani nggak kita mengambil resiko itu? Di depan kita ada resiko yang harus kita hadapi. Bahkan tidak tertutup kemungkinan, bahkan nyawa harus kita pertaruhkan untuk kita tetap taat kepada Yesus. Apakah kita berani tetap taat? Alkitab telah memberi sebuah contoh yang sangat baik tentang kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita semua sudah tahu kok bagaimana kisahnya. Mereka tetap taat. Mereka mengambil sebuah resiko untuk menentang perintah daripada Raja Nebukadnezar. Mereka tetap taat kepada Tuhan. Mereka tidak menyembah patung yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar. Meskipun mereka akhirnya dilemparkan ke dalam dapur perapian. Tapi persoalan sebelum mereka dilemparkan ke dalam dapur perapian. Apakah mereka sudah tahu kalau Tuhan akan menolong mereka? Kan tidak kan? Maka Sadrak, Mesak, Abednego mereka berkata kepada sang raja, Allah yang kami sembah, kalau dia akan menolong kami, dia akan menolong kami. Kalaupun dia tidak menolong kami, namun kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Nah pernyataan itu, keberanian untuk berbicara, berpegang teguh pada prinsip kehidupan mereka, berpegang teguh pada nilai-nilai moral ilahi, membuat mereka akhirnya benar-benar dilemparkan ke dalam dapur perapian.
Tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam dengan orang yang berintegritas, Bapak Ibu. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu telah membuktikan kepada kita menjadi sebuah contoh sebagai orang hidup dengan integritas yang tinggi. Yang kedua, bicara tentang apa? Berani apa? Berani bertanggung jawab, Bapak Ibu. Kita harus berani bertanggung jawab, mengambil tanggung jawab atas apa yang kita telah perbuat. Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada kita. Bertanggung jawab terhadap jabatan yang dipercaya kepada kita. Jangan jadi pengecut yang justru melemparkan tanggung jawab dan mencari kambing hitam. Banyak sekali orang, Bapak Ibu, ketika dia harus bertanggung jawab atas apa yang di mana dia atas bertanggung jawab, dia melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Berikutnya apa lagi? Kita harus berani menepati janji, Bapak Ibu. Jangan seperti pecundang yang sudah berani berjanji, tapi kemudian dengan seenaknya dia membatalkan janjinya dengan alasan yang dibuat-buat. Terkadang ketika kita harus menepati janji kita, ada pengorbanan yang harus kita lakukan atas integritas kita, di mana kita berpegang teguh. Kita harus berani, kalau sudah berani mengucapkan janji, kita harus berani menepatinya. Dalam hal ini, Bapak Ibu, itu berlaku di dalam keluarga saya. Sejak kecil, kalau saya sudah berjanji apapun dengan Abraham, dia hanya berkata satu kata, Papa berjanji ya. Kalau saya sudah katakan iya, saya akan tepati. Saya tidak akan menanamkan, orang Jawa bilang belenjani, roh belenjani ini kepada kepribadian anak saya. Bahkan saya selalu katakan, kalau kamu sudah berani mengatakan ya, lakukan. Jangan kau mengatakan ya, kemudian mengatakan tidak lagi. Apalagi kita harus berani bicara secara terbuka, bicara apa adanya. Jangan berbohong. Jangan memutarkan balik fakta hanya untuk membenarkan dan membela diri. Berani hidup dalam kebenaran dan menjaga kesucian di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Begitu juga ada berapa banyak anak-anak gadis tempat ini. Kamu harus berani menjaga kesucianmu. Meskipun resikonya engkau diputus oleh pacar, kalau ketika kamu tidak menggerakkan kesucianmu sebagai tuntutan dia ingin engkau membuktikan cinta kepadanya, itu adalah cinta gombal. Begitu juga hai engkau anak-anak muda. Kamu harus punya prinsip, harus berani menjaga kesucian dirimu juga. Kamu harus punya menjadi orang gentleman, menjaga kesucian pasangan pacarmu. Amin. Buktikan kamu adalah orang yang berintegritas. Engkau tidak hanya bisa dipercaya oleh manusia, tapi engkau bisa dipercaya oleh Tuhan. Seringkali manusia itu hanya mencari kepercayaan manusia saja. Ketika engkau mencari kepercayaan Tuhan, engkau tahu, engkau tidak bisa bersembunyi dimanapun engkau bisa bersembunyi. Engkau tidak akan pernah bisa bersembunyi. Buktikan dan nyatakan integritasmu di hadapan Tuhan. Nah, dengan 2 poin ini kita membangun integritas, Bapak Ibu. Dibangun berlandaskan apa? Kebenaran yang senantiasa, yang terus menerus kita lakukan terhadap semua orang tanpa pandang bulu. Sehari 2 hari kah? Sesaat saja kah? Tidak. Sepanjang umur hidup kita. Sebab integritas itu dibangun sepanjang umur hidup kita. Saudara, engkau tidak bisa jika hanya berbuat baik kepada orang yang hanya baik kepada saudara, sementara engkau berkata tidak kepada orang yang tidak baik kepada engkau. Kalau itu yang kamu lakukan, engkau hanya bisa melakukan perbuatan baik hanya kepada sekelompok orang saja, yaitu orang-orang yang baik kepada saudara. Saudara tidak bisa dikatakan sebagai orang yang konsisten. Saudara tidak lengkap, saudara tidak utuh. Dan saudara tidak bisa disebut sebagai orang berintegritas. Tuhan adalah pribadi yang berintegritas. Dia memberikan matahari dan hujan baik kepada orang yang baik maupun kepada orang yang jahat. Dia juga berikan kepada orang yang tahu berterima kasih maupun yang tidak berterima kasih. Kita dengar cerita ada 10 orang kusta yang datang kepada Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka. Apakah Tuhan tidak tahu yang 9 tidak akan mengucapkan terima kasih? Tuhan tahu secara persis. Tapi tetap Tuhan memberikan kesembuhan kepada semua yang 10 orang yang datang pada dia. Dari antara 10 itu hanya 1 yang datang mengucapkan terima kasih. Dan Tuhan bertanya, mana yang 9 itu? Itu adalah konsistensi. Nah itu juga harus kita lakukan Bapak Ibu. Dan untuk membangun semua integritas ini, kita tidak bisa sendirian Bapak Ibu. Kita nggak bisa sendirian. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu lah. Karena begitu banyak secara keseluruhan dari hidup kita ini.
Kadang kita tidak bisa jujur dengan diri kita sendiri, apalagi jujur dengan orang lain. Betul tidak, saudara? Maka kita butuh apa? Kita perlu kekuatan Kristus yang bekerja di dalam kita. Yang secara terus-menerus membangun integritas ini bersama-sama dengan kita. Kita nggak pernah bisa membangun integritas ini hanya sendirian. Bapak Ibu catat di Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 dan Kolose 1 ayat 1. Saya akan bacakan firman ini. Ini yang Tuhan katakan. Segala berkat dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Bapak Ibu, kalau engkau tidak tekun, engkau tidak sabar, engkau tidak bisa dimasukkan dalam kategori orang yang berintegritas. Integritas itu dibangun dengan ketekunan dan kesabaran, menanggung penderitaan. Dan kedua ayat ini diperkuat lagi dengan ayat di Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Catat saudaraku. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Nah, apa kehendak Allah Bapak Ibu? Kehendak Allah ialah setiap kita memiliki integritas dan senantiasa bergerak dan hidup di dalam integritas itu. Itulah kehendak Allah. Dan kau hidup dalam integritas, maka Alkitab berkata ada upah yang besar menanti saudara. Seperti apa itu upahnya? Ada banyak tokoh Alkitab, mereka telah menjadi teladan atas integritas mereka. Dan mereka semuanya telah menerima upah mereka. Banyak sekali. Nah, salah satunya adalah Yusuf. Coba mari kita mau belajar bagaimana Yusuf mempertontonkan integritasnya itu. Dan dia memperlihatkan keberaniannya atas semua konsekuensi. Dia berpegang pada prinsip kehidupannya yang tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Kejadian 39 Bapak Ibu. Mari buka di Kejadian 39. Kita mau belajar di ayat yang pertama. Kita bisa melihat begitu jelas kok. Inilah upah-upah yang diterima oleh Yusuf. Dan janji Tuhan digenapi. Di saat ini, bukan setelah dia nanti meninggal. Di saat itu juga, di saat dia masih hidup. Kejadian 31, ayat yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengaruh raja, membeli dia, garis bawahi, membeli dia. Yusuf itu seperti barang beli, barang jual beli. Dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Perhatikan ayat kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah orang Mesir itu. Bapak Ibu, integritas yang dimiliki oleh Yusuf itu membuat Tuhan mengalihkan perhatian kepada dia dan Tuhan menyertai dia. Itu upah pertama yang dia terima. Tuhan menyertai dia. Upah yang sangat besar yang diterima oleh Yusuf adalah ketika dia mendapatkan penyertaan Tuhan. Apakah sampai di situ? Apalagi yang dia terima? Ketika Tuhan menyertai dia. Ketika Tuhan menyertai dia, maka upah yang dia terima adalah Tuhan membuat semua pekerjaannya berhasil. Apakah sampai di situ saja? Tidak. Oleh karena integritas yang dia miliki, dia mendapatkan sebuah privilege daripada tuannya. Sebuah hak istimewa, sehingga dia boleh tinggal di rumah tuannya. Bapak Ibu, kita harus tahu pada zaman dahulu, budak tidak boleh tinggal serumah dengan tuannya. Karena budak seringkali diperlakukan tidak baik oleh majikannya. Sehingga bisa saja ketika budak itu sakit hati, dia masuk ke dalam rumah tuannya, dia bisa membunuh anak-anak tuannya atau istrinya atau siapapun, bahkan tuannya bisa dibunuh di dalam rumah. Maka tidak semua budak diperbolehkan masuk ke dalam rumah tuannya. Mereka tinggal di tempat-tempat dibangun seperti kandang-kandang sapi. Mereka tinggal di emperan-emperan. Ada rumah khusus buat budak yang seperti penjara. Nah, oleh karena Yusuf memiliki integritas dan integritasnya teruji. Sehingga dia mendapatkan privilege. Nah, apalagi kita lihat di ayat ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Oleh karena integritas yang tergambar begitu jelas dan utuh di dalam kehidupannya Yusuf. Sehingga orang bisa melihat ada Tuhan di dalam hidupnya Yusuf. Artinya apa? Melalui integritaslah Yusuf itu mempermuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu,
tanpa integritas engkau tidak akan pernah bisa mempermuliakan nama Tuhan di dalam seluruh kehidupanmu. Gak akan pernah bisa. Jelas ini Bapak Ibu? Karena Tuhan dipermuliakan oleh karakter dan sifat yang dipertontonkan oleh Yusuf. Kemudian apa lagi? Tuhan limpahkan kasih yang lebih lagi daripada apa yang sebelum dia pikirkan. Yang 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dengan integritas yang utuh Bapak Ibu. Itu akan menarik perhatian Tuhan dan manusia. Kalau engkau memiliki integritas yang utuh Bapak Ibu, engkau akan memperoleh kasih sayang manusia. Engkau akan bisa diterima di segala tempat. Hanya itu saja kah? Tidak. Oleh karena dia mempermuliakan nama Tuhan dengan integritasnya, Tuhan mendambakan sebuah hak istimewa lagi kepada Yusuf, di mana dia boleh melayani Potifar secara pribadi. Bahkan makan dan minumnya Potifar sudah bisa dilayani oleh Yusuf. Itu adalah sebuah kepercayaan yang masuk ke daerah yang sangat sensitif. Kita mendengar begitu banyak cerita, banyak para bangsawan, raja-raja yang mati dibunuh dengan racun kan? Kalau bukan karena Yusuf ini benar-benar telah dipercayakan all out oleh Potifar, tidak mungkin Potifar membiarkan dia mempersiapkan makanannya. Lebih daripada itu, seluruh kekayaannya diberikan kuasa kepada Yusuf. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu, dia menduduki jabatan sebagai CEO. Dia boleh membuka giro, mengeluarkan uang perusahaan sesuai dengan kehendak dan perhitungan dia. Bahkan Alkitab mengatakan apa? Bahkan Potifar tidak memiliki kuasa lebih tinggi atas hartanya sendiri dibandingkan dengan Yusuf. Kita sudah pernah belajar tentang hal ini. Itu didapatkan dari mana semua? Itu didapatkan oleh karena Yusuf memiliki integritas. Dari budak belian yang tidak memiliki apa-apa, hari ini dia berkuasa atas kekayaan seorang pengawal raja, bayangkan. Diperoleh dari mana? Dari integritas yang terlatih, terbangun sejak kecil. Kita lihat bagaimana cerita waktu dia masih kecil. Bagaimana dia sudah mempertontonkan integritasnya. Dia memiliki sifat karakter yang berbeda daripada saudara-saudara yang lain. Sehingga di papanya sendiri mendapat oleh kepercayaan itu. Bapak Ibu, kita lihat bagaimana keberanian Yusuf menghadapi konsekuensi dari integritasnya dan bagaimana janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Di ayat 20 Bapak Ibu. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan. Bapak Ibu, kalau engkau, perhatikan baik-baik ini. Kalau engkau punya integritas, sekalipun engkau dimasukkan dalam penjara, engkau diturunkan di tempat yang paling rendah. Di tempat itu pun, Bapak Ibu ingat, engkau akan mendapat hak istimewa. Kita ingat, kenapa Yusuf dimasukkan penjara? Karena dia dituduh mau memperkosa istrinya Potifar. Pada zaman dulu, kalau seorang budak berani bertindak kurang ajar terhadap majikan, hukumannya krek, potong kepala, mati, dibunuh di depan umum. Dan tidak ada yang bisa menuntut dia. Dan kesalahan itu dilimpahkan ke dirinya Yusuf. Apa yang terjadi? Yusuf tidak dihukum mati. Yusuf dimasukkan ke penjara. Begitu dimasukkan ke penjara, Tuhan menyertai dia. Dia tidak disamakan, tidak disatukan dalam satu sel dengan para kriminal. Tapi dia dimasukkan ke dalam tahanan politik. Tahanan politik adalah tahanan yang berkelas. Maka disitulah dia ketemu dengan juru roti dan juru minumnya raja. Pernah saudara menyadari hal itu? Di saat seperti itu Tuhan menyelamatkan dia dari maut. Sampai di saudara? Tidak. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasihnya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Sekali lagi, ketika engkau memiliki integritas Bapak Ibu, engkau akan mendapatkan kelimpahan kasih, penyertaan dan pembelaan Tuhan dalam hidupmu. Bahkan di tempat yang paling rendah sekalipun, engkau tetap dihormati. Di tempat yang paling rendah sekalipun, tidak serta-merta merendahkan dirimu. Kita sudah lihat kan, ada tokoh nasional yang pernah mengalami hal ini, kita kenal Ahok. Dia adalah orang yang punya integritas. Dengan berbagai cara orang mencoba menghancurkan kredibilitasnya.
Tapi di tempat yang paling rendah pun sekalipun dia tetap dihormati orang. Bahkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh nasional datang menjumpai dia. Kita bisa lihat dengan sangat clear Bapak Ibu bagaimana Yusuf menunjukkan pribadi yang sangat berintegritas. Dia diakui pada zamannya dan diceritakan dari generasi ke generasi sampai hari ini kita masih menceritakan tentang integritasnya Yusuf. Kita masih belajar dari pribadi ini. Ia telah mempertontonkan konsistensinya, hidup dengan prinsip etika dan nilai-nilai moral yang dengan begitu berani ia menghadapi semua konsekuensi, resiko, akibat dari prinsip yang dia pegang secara teguh. Apakah itu bisa kita miliki Bapak Ibu? Saudaraku, jika engkau punya integritas yang utuh, saya mau katakan, sekalipun engkau ada di tempat yang rendah sekalipun, itu tidak akan serta merendahkan dirimu. Sekalipun hari ini engkau mungkin menjadi orang yang paling rendah posisinya di tempat engkau bekerja. Atau mungkin engkau adalah orang yang paling miskin dalam lingkunganmu. Bapak Ibu, jika kamu punya integritas, percayalah, kamu akan lihat suatu hari nanti engkau akan diangkat Tuhan naik. Sebab integritas tempatnya di atas bukan di bawah. Ingat, integritas tempatnya di atas bukan di bawah. Bukan hanya kamu saja ketika kamu akan diangkat, bahkan kamu juga akan mengangkat semua saudaramu. Sama seperti Yusuf, ketika dia angkat dia menjadi Perdana Menteri. Bukan hanya saudaranya, satu bangsa hidupnya dibawa naik. Kalau kamu punya integritas Bapak Ibu, kita punya integritas. Kita bisa mengangkat derajatnya bangsa ini. Kita lihat bagaimana Jokowi mengangkat derajat bangsa ini. Seorang manusia yang kurus kerempeng. Sama seperti Tuhan Yesus. Berasal dari tukang kayu. Tapi hari ini bangsa Indonesia menjadi bangsa dipandang, diperhitungkan di dunia internasional. Bahkan dunia Eropa tidak berani macam-macam dengan bangsa kita hari ini. Itu kenapa? Karena ada seorang manusia yang berdiri tegak, hidup berintegritas di sebuah negeri. Dimanapun kau berada Bapak Ibu, kalau kamu punya integritas, kita ini punya integritas, kita akan tampil sebagai orang berbeda. Integritas ini telah Tuhan sudah bicarakan kok. Janji Tuhan di Ulangan 28 ayat 13. Coba saudara buka. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Pertanyaan Bapak Ibu, apa perintah Tuhan Allahmu pada hari ini? Apa perintahnya? Satu perintahnya, bangun integritasmu. Integritas yang kau miliki Bapak Ibu, itu akan membuat kasih sayang manusia dan kasih setia Tuhan melimpah dalam hidupmu. Camkan ini baik-baik. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang memiliki integritas berjalan sendiri. Nggak akan pernah. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang punya integritas menghadapi kesulitan dan menghadapi bahaya sendirian. Mengapa? Karena integritas itu adalah karakter Kristus. Perhatikan baik-baik. Integritas itu adalah karakter Kristus. Setiap orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki karakter Kristus. Orang yang memiliki karakter Kristus adalah orang yang sama seperti Kristus. Dengan integritaslah Bapak Ibu kita menggenapi apa yang Tuhan Yesus firmankan. Engkau ada di dalam aku dan aku ada di dalam kamu. Integritas tidak pernah bisa bersama dengan hipokrit. Tahu hipokrit Bapak Ibu? Orang yang munafik, orang yang tidak konsisten. Tidak akan pernah bisa menjadi satu. Sebab integritas yang ada dalam dirimu Bapak Ibu, itu akan menjadi tameng dan benteng yang kuat melindungi engkau dari semua kesakitan, bahaya dan pelanggaran hukum. Itu pasti. Engkau kalau hidup dengan integritas yang tinggi Bapak Ibu, engkau tidak akan pernah melanggar hukum. Integritas yang ada dalam dirimu akan bersinar terang.
Sehingga kamu akan menjadi pusat perhatian Tuhan dan manusia. Kemanapun saudara engkau pergi, tidak sulit bagimu untuk mendapatkan namanya favor of God and man. Perkenanan Tuhan dan manusia. Engkau tidak sulit mendapatkannya. Bahkan Tuhan akan melimpahkan kamu dengan kasih yang luar biasa. Dengan integritas Bapak Ibu, engkau akan mendapatkan begitu banyak kemurahan dan kemudahan. Baik dari Tuhan maupun dari manusia. Apapun profesimu. Dan pastinya Bapak Ibu, jika kita punya integritas, saudara engkau punya integritas yang utuh. Ini jaminan buat saudara. Kamu tidak akan kekurangan apapun. Tidak akan kekurangan apapun. Kenapa? Sebab Tuhanlah yang akan memelihara hidupmu. Engkau hidup dengan karakter Kristus. Tuhan bertanggung jawab atas karakternya yang ada dalam hidup saudara. Ini sudah terbukti. Bapak Ibu, seperti apa yang Yusuf alami. Saya masih ingat, saya mau tutup dengan kesaksian ini Bapak Ibu. Masih ada waktu 2 menit lagi. Suatu kali, saya jalan di rumah saya. Saya amati rumah saya pada saat itu adalah rumah yang paling jelek di antara satu gang itu. Paling jelek. Bukan hanya paling jelek, saya adalah orang yang paling miskin di satu gang itu. Saya bilang, Tuhan, Engkau lihat, aku orang yang paling miskin di antara semua orang yang tinggal di tempat ini. Dan rumahku ada rumah yang paling jelek. Satu hal yang Tuhan ngomong dengan saya masih ingat waktu itu. Ubah kebiasaanmu. Saya adalah orang yang dulunya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Menghalalkan segala cara. Saya harus akui di hadapan saudara, saya orang yang sangat licik. Betul. Ketika saya mulai belajar, untuk membangun integritas ini, hidup saya mulai berubah. Saya membangun bisnis saya hanya dengan modal 1,5 juta Bapak Ibu. Ketika saya mulai belanja, beli barang dengan orang Jakarta minta saya harus transfer uang dulu. Mereka tidak percaya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Mereka masih belum percaya. Sampai ada yang satu saya bilang, Ci, aku omsetku sudah makin banyak, boleh nggak aku dikasih waktu? Apa yang dia lakukan? Tidak semua dia kasih, hanya sebagian kecil. Saya bilang sekian hari saya akan bayar, saya tepati sekian hari saya bayar. Setelah perlahan-lahan, di situ saya bangun sebuah ketetapan. Dan saya katakan pada diri saya sendiri, saya tidak akan menunda pembayaran pada orang walau 1 hari pun. Saya tidak akan menunda. Dan saya katakan pada orang itu juga, Cik, saya tidak akan menunda pembayaran walau 1 hari pun. Oleh sebab itu tolong, kalau ada nota saya yang jatuh tempo, tolong saya dikasih tahu. Saya akan segera bayar. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Sampai yang terakhir kali, dia kirim barang kepada saya nilai miliaran. Dia tidak pernah nagih saya. Di masa COVID, dia tidak pernah tagih saya. Dan sampai hari ini, seberapa banyak pun barang saya minta kepada dia, dia berikan. Itulah buktinya integritas membawa kita gampang memperoleh kemurahan dan kemudahan. Amin Bapak Ibu. Bangun integritasmu di tahun 2021. Amin. Kita akan belajar lebih dalam lagi pada bulan-bulan berikutnya. Dan saya percaya Bapak Gembala akan memperlengkapi apa yang belum lengkap dari firman pada pagi hari ini. Ya, mari kita bagi berdiri. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan di awal tahun itu. Perintah-Mu bagi kami adalah membangun integritas kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar tahun ini kami mau memulainya Tuhan, membangun integritas kami di hadapan-Mu. Artinya kami mau membangun karakter Kristus.
Dengan karakter Kristuslah Yusuf bisa mendapat begitu banyak privilege dari manusia dan dari Tuhan. Kami tahu Tuhan hari-hari akan kami lalui. Bukan hari-hari yang mudah. Tapi kalau kami melalui hidup kami, menjalani hidup kami dengan integritas, kami tahu Tuhan, kami akan mendapatkan keistimewaan dari Tuhan dan dari manusia. Ya, dengan kekuatan kami membangun integritas ini Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kami membangun integritas kami bersama-sama Engkau ya Bapa. Bersamamu Bapa. Ya, kami lewati semua ujian ini. Kami akan melewati semua kesulitan kami dalam membangun integritas kami. Kami melewati bersama dengan Kau ya Tuhan. Ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Hermanto. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan, kemampuan Roh Kudus untuk kami membangun integritas kami di tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau sendiri akan menolong setiap kami dengan kekuatan dan anugerah-Mu. Biar kami boleh membangun integritas kami sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Hermanto dan keluarga yang ada yang sudah melayani pada pagi hari ini. Biar berkat yang terbaik, hikmat, marifat terus Kau tambah-tambahkan pada hamba-Mu ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ada pengumuman sebentar, para aktivis nanti kumpul sama saya di ruang TK ya. Para aktivis ya bisa kumpul dengan saya
di ruang TK sebentar aja, tidak lama waktunya ya, mungkin 5 menit, 10 menit lah. Kemudian kita juga akan mendengarkan video pengumuman ya. Nanti setelah itu persembahan, nanti Pak Tri yang akan mendoa persembahan dan doa berkat. Mari kita. Apakah saudara diberkati? Saya dengar tadi Pak Hermanto menyampaikan biar nanti dilanjutkan oleh Pak Gembala. Saya pikir, waduh, belum selesai nih. Artinya bukan hanya minggu ini, tapi waktu yang akan datang. Karena saya melihat bahwa pengajaran yang beliau sampaikan ini benar-benar begitu penting. Siapa yang menganggap pengajarannya begitu penting? Angkat tangan. Amin. Saya berkata sangat penting banget. Jadi saya merasa enggak tepat kalau saya yang ngajar. Karena apa? Ya saya saja diberkati di situ, kayak saya duduk di situ dan saya berkata terus. Tapi Abraham berkata, "Enggak mamai, mah waktune iki lho mah waktune." Walaupun nggak sampai ke papanya, tapi saya tahu di situ, mah waktune lho mah. Ya, karena beliau sudah mengajar sesuatu yang luar biasa, kita berikan kesempatan untuk waktu selanjutnya melanjutkan. Saudara setuju? Amin. Haleluya. Baik, kita akan bangkit berdiri bersama-sama untuk deklarasi pengakuan iman rasuli. Bersama-sama bangkit berdiri. Dua, tiga. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengajaran yang Tuhan telah bagikan melalui hamba-Mu ini. Bukan hanya merupakan sebuah teori, melainkan sebuah ekspresi kehidupan yang bukan hanya disaksikan oleh diri sendiri, melainkan keluarga, masyarakat, dan membuat kami diberkati oleh karenanya. Meskipun belum sempurna, namun kerinduan hati untuk kesempurnaan yang datang daripada-Mu terekspresi, terrealisasi dalam kehidupan hamba-Mu dan setiap kami. Kami menyadari sampai Engkau sendiri yang mengejar dan mengerjakannya hingga tuntas sempurna.
Kami percaya Engkau yang telah memulai sesuatu yang baik dalam kehidupan setiap kami, akan melanjutkan bahkan menyempurnakan melalui karya-Mu yang besar. Hingga Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Apa yang Tuhan perintahkan dalam ketaatan, bagian dari integritas kami mengerjakan dengan rasa hormat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara, kedangkan tanganmu dan pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa. Kasih kemurahan dalam Kristus Yesus yang Tuhan telah Engkau percayai, yang memampukan engkau memiliki nilai-nilai integritas seperti yang Tuhan mau. Tidak ada seorang pun pulang dalam kondisi sama, sebab karya Roh Kudus yang hebat itu yang akan memampukan Anda menjadi pelaku-pelaku firman, pengajaran yang sudah dibagikan akan menjadi daging dalam hidupmu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin, amin.